Halo, para penjelajah misteri dan penjaga warisan budaya di seluruh Nusantara. Selamat datang kembali di saluran kami, tempat kita mengungkap tabir rahasia di balik tradisi, perayaan, dan kepercayaan mistis yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan menyelami kedalaman sebuah tanggal yang mungkin terlihat biasa di kalender, namun sesungguhnya menyimpan energi dan pesan-pesan tersembunyi yang mendalam bagi sebagian masyarakat kita. Bersiaplah, karena pada tanggal 27 Oktober, tirai antara dua dunia konon menipis, dan kekuatan tak terlihat menjadi lebih nyata. Perkenalkan, hari di mana dunia berbisik. Tanggal 27 Oktober bukanlah sekadar lembaran angka dalam penanggalan. Bagi banyak komunitas adat dan spiritual di Indonesia, hari ini seringkali dipandang sebagai bagian dari periode musim pancaroba, masa transisi antara musim kemarau dan musim hujan. Periode ini secara tradisional diyakini sebagai waktu yang penuh dengan gejolak energi, ketidakpastian alam, dan meningkatnya aktivitas dari dimensi lain. Dalam konteks spiritual dan folklore, hari ini bisa disebut sebagai hari bisikan alam, atau tanggal perjumpaan tak terduga. Ini adalah saat ketika ritme alam mengalami pergeseran signifikan, yang diinterpretasikan sebagai pertanda bahwa alam semesta sedang berbicara, dan arwah leluhur atau entitas penjaga sedang bergerak lebih dekat ke dunia manusia. Oleh karena itu, bagi mereka yang peka terhadap energi ini, 27 Oktober adalah hari yang menuntut kewaspadaan, penghormatan, dan kepatuhan terhadap tradisi kuno demi menjaga keseimbangan dan keselamatan. Konteks religius dan spiritual. Jembatan antara dunia. Dalam lanskap spiritual Indonesia yang kaya dan pluralistik, tanggal 27 Oktober mungkin tidak memiliki perayaan keagamaan besar yang seragam di seluruh negeri. Namun justru disinilah letak kekayaan kearifan lokal. Alih-alih merayakan satu tokoh suci, hari ini lebih banyak dihubungkan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah lama mengakar, kemudian berinteraksi dan menyatu dengan ajaran agama-agama besar yang masuk ke Nusantara. Bagi sebagian masyarakat, khususnya yang masih memegang teguh kepercayaan tradisional, tanggal ini merupakan saat yang tepat untuk menghubungkan diri dengan ruh leluhur atau roh nenek moyang yang diyakini masih menjaga dan melindungi keturunannya. Diyakini bahwa pada hari seperti ini, pintu gerbang antara alam manusia dan alam arwah sedikit terbuka, memungkinkan komunikasi yang lebih mudah. Orang-orang akan memanjatkan doa bukan hanya untuk kesehatan pribadi, tetapi juga untuk kesuburan tanah dan hasil panen yang melimpah, khususnya di daerah agraris yang sangat bergantung pada perubahan musim. Ada juga yang memohon perlindungan dari tolak bala, segala macam musibah, penyakit, atau gangguan makhluk halus yang diyakini rentan muncul selama musim pancaroba. Permohonan untuk jodoh atau keturunan juga sering diucapkan, karena diyakini bahwa berkah dari leluhur dapat mempermulus jalan hidup. Kepercayaan ini seringkali memiliki akar yang sangat dalam pada praktik-praktik prasejarah, di mana manusia purba sudah merasakan pentingnya menghormati kekuatan alam dan entitas tak kasat mata demi kelangsungan hidup. Meskipun kini banyak masyarakat yang menganut agama modern, sisa-sisa kepercayaan akan roh penjaga, penunggu, di pohon besar, sumber air, atau tempat keramat lainnya masih tetap lestari. Dan pada hari-hari seperti ini, penghormatan kepada mereka menjadi lebih penting. Sejarah dan mitologi, kisah sang penjaga musim. Untuk memahami mengapa tanggal seperti 27 Oktober memiliki resonansi spiritual yang begitu kuat, kita perlu kembali ke masa lampau, ke era di mana manusia hidup lebih dekat dengan alam, dan membaca setiap bisikan angin sebagai pesan. Izinkan saya membawakan Anda sebuah legenda, kisah yang mungkin tidak tertulis dalam buku sejarah, namun terukir dalam ingatan kolektif dan kearifan lokal. Konon, pada zaman dahulu kala, ketika dunia masih muda dan manusia baru belajar menapaki bumi, terjadi sebuah masa kekacauan. Musim-musim silih berganti tanpa pola yang jelas. Kemarau bisa datang tiba-tiba di tengah hujan, dan badai bisa mengamuk tanpa peringatan. Manusia menderita kelaparan dan penyakit, karena tidak tahu kapan harus menanam atau memanen. Ketakutan akan kekuatan alam yang tak terkendali mencengkeram setiap jiwa. Dalam keputusasaan itu, muncullah seorang wanita tua yang bijaksana, bernama Nyi Ratna Musim. Dia bukanlah manusia biasa, melainkan jelmaan dari semangat alam itu sendiri, atau mungkin seorang pertapa agung yang telah mencapai keselarasan sempurna dengan kosmos. Nyi Ratna Musim merasakan penderitaan manusia dan memutuskan untuk menolong.
Ia berkelana ke 4 penjuru mata angin, berbicara dengan gunung, samudra, dan langit, memohon agar mereka mau berpihak pada manusia. Selama perjalanan sucinya, Nyi Ratna Musim menemukan bahwa kekacauan musim ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara dunia atas dan dunia bawah, antara energi langit dan energi bumi. Ia melihat bahwa di setiap akhir periode besar, seperti akhir musim kemarau yang panjang atau awal musim hujan yang menguras, ada celah kecil, sebuah tirai tipis yang memisahkan dunia manusia dari alam gaib. Pada saat inilah, energi-energi yang tak terkendali sering merembes, membawa keberuntungan atau malapetaka. Nyi Ratna Musim kemudian mengajarkan kepada manusia sebuah ritual. Ia menunjukkan cara membuat persembahan yang tulus, bukan untuk menyuap, melainkan untuk menghormati dan menyelaraskan diri dengan kekuatan alam dan leluhur. Dia mengajarkan untuk membersihkan diri dan lingkungan, untuk merenung dan untuk menjaga ucapan serta perbuatan. Ia berkata, pada hari-hari ketika tirai menipis, seperti saat transisi musim, berhati-hatilah. Arwah leluhur akan melihat dan roh penjaga akan menilai. Hormatilah mereka, dan mereka akan melindungimu. Abaikan mereka, dan kekacauan akan kembali. Nyi Ratna Musim menghabiskan sisa hidupnya mengajarkan kearifan ini. Setelah ia wafat, ia tidak benar-benar menghilang, melainkan menyatu dengan alam, menjadi penjaga musim yang abadi. Dan sejak saat itu, pada periode-periode transisi, seperti yang kita rasakan di sekitar tanggal 27 Oktober ini, masyarakat kembali mengingat ajaran Nyi Ratna Musim. Mereka melaksanakan ritual, menjaga pantangan, dan memanjatkan doa, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh komunitas, memastikan bahwa keseimbangan antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia gaib, senantiasa terjaga. Warisan Nyi Ratna Musim adalah pengingat bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan dari alam, dan setiap tindakan kita memiliki resonansi yang melampaui apa yang bisa kita lihat. Informasi blog tanda-tanda takdir. Membaca bahasa alam. Pada hari di mana tirai antara dunia menipis, alam seringkali memberikan petunjuk dan peringatan melalui berbagai tanda. Adalah tugas kita sebagai pewaris kearifan kuno untuk memahami bahasa bisikan ini. 1. Petunjuk alam dan panen. Perubahan cuaca, tiba-tiba dan ekstrim. Jika pada 27 Oktober cuaca tiba-tiba berubah drastis dari cerah menjadi mendung pekat dengan angin kencang tanpa hujan yang berarti, atau sebaliknya, ini adalah pertanda potensi gejolak dalam kehidupan. Konon, roh-roh alam sedang tidak tenang atau sedang berpindah. Hal ini bisa mengindikasikan datangnya masa sulit, wabah penyakit, atau ketidakstabilan dalam komunitas. Petani harus lebih waspada terhadap hama dan penyakit tanaman. Aktivitas hewan yang tidak biasa. Jika burung-burung yang biasanya bersarang di sekitar rumah tiba-tiba menjadi sangat gelisah, beterbangan tak tentu arah atau mengeluarkan suara-suara aneh, ini bisa menjadi pertanda adanya energi negatif di sekitar. Hewan dianggap lebih peka terhadap dimensi gaib. Jika serangga pengganggu seperti lalat atau semut tiba-tiba memenuhi rumah tanpa sebab jelas, ini dipercaya sebagai pertanda kekotoran energi dalam rumah yang harus segera dibersihkan secara spiritual. Bunga-bunga layu mendadak. Jika tanaman hias atau bunga di pekarangan Anda layu secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, bukan karena kekurangan air atau hama, ini bisa diartikan sebagai penyerapan energi negatif dari lingkungan. Bunga dianggap sebagai penangkap energi dan dapat menjadi tameng bagi penghuni rumah. Ini adalah sinyal untuk melakukan pembersihan energi rumah. Melihat pelangi di waktu yang aneh. Jika Anda melihat pelangi di pagi hari yang cerah tanpa hujan, atau di sore hari dengan intensitas warna yang sangat kuat dan tidak biasa, ini adalah pertanda baik. Pelangi dianggap jembatan suci, membawa berkah dan harapan. Ini mengisyaratkan datangnya keberuntungan, rezeki, atau solusi atas masalah yang sedang dihadapi, khususnya dalam hal pertanian. Munculnya jamur di tempat tak lazim. Jika jamur tumbuh di area rumah yang tidak biasa, seperti di dinding atau lantai yang bersih, ini dipercaya sebagai simbol kesuburan dan keberlimpahan yang akan datang. Meskipun secara ilmiah ini bisa diartikan sebagai kelembaban, dalam konteks mistis, jamur melambangkan kehidupan yang muncul dari ketidakpastian, menandakan rezeki tak terduga. Tanaman menghasilkan buah lebih cepat.
Jika pohon buah di pekarangan tiba-tiba menghasilkan buah lebih cepat atau lebih banyak dari biasanya, ini adalah tanda keberkahan dan rezeki yang melimpah dari alam semesta. Ini diartikan sebagai restu dari roh penjaga bumi untuk kesuksesan panen atau usaha. Ayam berkokok di malam hari. Jika ayam jantan berkokok di tengah malam tanpa sebab yang jelas, bukan karena gangguan, ini diyakini sebagai tanda kehadiran makhluk halus atau akan terjadi peristiwa penting yang berhubungan dengan alam gaib di sekitar. Bisa jadi pertanda baik atau buruk, tergantung interpretasi dan kepekaan individu. 2. Petunjuk kehidupan sehari-hari dan keuangan. Kaca pecah tanpa sebab. Jika benda pecah belah seperti gelas atau piring pecah sendiri tanpa disentuh, ini adalah peringatan akan datangnya musibah kecil atau konflik dalam keluarga. Ini adalah sinyal untuk lebih berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Ditemukan koin kuno atau benda berharga kecil. Menemukan koin kuno, batu unik, atau benda kecil yang berkilau di jalan atau di tempat tak terduga pada hari ini diyakini sebagai pertanda datangnya rezeki tak terduga atau keberuntungan finansial yang akan membaik. Ini adalah hadiah dari alam. Telapak tangan kiri terasa gatal. Jika telapak tangan kiri Anda terasa gatal, secara tradisional dipercaya sebagai pertanda akan segera menerima uang atau rezeki tak terduga. Ini adalah sinyal keberuntungan finansial yang akan segera menghampiri. Gigi copot dalam mimpi. Meskipun sering dianggap menyeramkan, dalam beberapa interpretasi mimpi, gigi copot bisa berarti pembebasan dari beban atau masalah yang menghimpit, atau awal dari fase baru dalam hidup. Namun, sering juga diartikan sebagai pertanda akan ada kerabat yang meninggal. Penting untuk melihat konteks mimpi secara keseluruhan. Mendengar suara aneh di malam hari. Mendengar bisikan atau suara-suara yang tidak dapat diidentifikasi asalnya saat malam tiba, terutama di sekitar tanggal 27 Oktober, diyakini sebagai tanda bahwa ada roh-roh yang sedang melintas atau mencoba berkomunikasi. Ini bukan selalu pertanda buruk, tetapi menuntut kewaspadaan dan ketenangan hati. 3. Mimpi di malam 27 Oktober. Pesan dari alam bawah sadar. Malam menjelang 27 Oktober atau pada malam itu sendiri diyakini sebagai waktu ketika batasan antara kesadaran dan alam bawah sadar, serta dunia nyata dan dunia gaib, menjadi sangat tipis. Mimpi pada malam ini sering dianggap sebagai pesan atau wahyu yang mengandung makna mendalam tentang nasib dan masa depan Anda. Mimpi bertemu leluhur. Jika Anda bermimpi bertemu dengan kakek, nenek, atau kerabat yang sudah meninggal, ini adalah pertanda bahwa mereka datang untuk memberikan restu, petunjuk, atau peringatan. Perhatikan baik-baik apa yang mereka katakan atau lakukan dalam mimpi. Itu adalah nasihat penting. Jika mereka tersenyum, itu tanda perlindungan. Jika mereka murung, mungkin ada sesuatu yang perlu Anda perbaiki atau sembahyangkan untuk mereka. Mimpi air. Air dalam mimpi melambangkan emosi dan aliran kehidupan. Air jernih dan tenang menandakan kedamaian batin dan kelancaran rezeki. Air keruh atau bergelombang menandakan gejolak emosi, masalah yang akan datang, atau perlu membersihkan diri dari energi negatif. Jika Anda tenggelam, itu bisa berarti Anda merasa kewalahan oleh emosi atau situasi. Mimpi hewan liar. Hewan liar sering melambangkan insting primal dan tantangan. Ular bisa berarti bahaya tersembunyi, pengkhianatan, atau bahkan kesuburan dan transformasi, tergantung konteks. Harimau melambangkan kekuatan, keberanian, atau musuh yang kuat. Jika hewan itu jinak, itu pertanda Anda bisa mengatasi tantangan. Jika agresif, waspadalah. Mimpi terbang. Bermimpi terbang melambangkan kebebasan, ambisi yang tinggi, atau keinginan untuk melepaskan diri dari masalah. Semakin tinggi Anda terbang, semakin besar pencapaian yang bisa diraih. Jika terbang dengan susah payah, itu berarti Anda menghadapi rintangan dalam mencapai tujuan. Mimpi jatuh. Mimpi jatuh sering dikaitkan dengan rasa kehilangan kontrol, ketidakamanan, atau ketakutan akan kegagalan. Ini adalah sinyal untuk mengevaluasi kembali situasi hidup Anda dan mencari pijakan yang lebih kuat. Mimpi api. Api bisa memiliki dua makna. Api yang menghangatkan dan terkontrol melambangkan gairah, transformasi positif, atau pembersihan. Api yang membakar dan tak terkendali bisa berarti kemarahan, kehancuran, atau bahaya yang mengancam.
Mimpi, jalan buntu, labirin. Mimpi ini mencerminkan perasaan terjebak, bingung, atau tidak menemukan jalan keluar dari masalah. Ini adalah panggilan untuk mencari solusi kreatif atau meminta bantuan dari orang lain. Mimpi harta karun. Menemukan harta karun dalam mimpi adalah simbol penemuan potensi tersembunyi dalam diri Anda atau datangnya keberuntungan dan kebahagiaan yang tak terduga. Ini juga bisa berarti menemukan nilai-nilai spiritual yang mendalam. 4. Mereka yang lahir pada tanggal 27 Oktober. Jiwa yang peka. Mereka yang dilahirkan pada tanggal 27 Oktober seringkali memiliki karakteristik yang unik, seolah membawa sebagian dari energi mistis hari ini dalam diri mereka. Mereka cenderung menjadi individu yang intuitif dan sensitif. Mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap energi di sekitar mereka, seringkali bisa merasakan suasana hati orang lain, atau bahkan memiliki firasat kuat tentang peristiwa yang akan datang. Intuisi mereka adalah kompas yang kuat. Pendengar yang baik. Karena kepekaan mereka, mereka cenderung menjadi pendengar yang empatik dan mampu memberikan nasihat yang mendalam, seringkali melihat sisi yang tidak terlihat oleh orang lain. Penuh misteri. Ada aura misterius di sekitar mereka. Mereka tidak selalu mengungkapkan semua pikiran atau perasaan mereka, membuat orang lain penasaran dan tertarik pada mereka. Kreatif dan imajinatif. Dengan pikiran yang terbuka terhadap hal-hal tak terlihat, mereka sering memiliki daya imajinasi yang luar biasa dan bakat seni yang kuat, baik dalam musik, tulisan, atau visual. Resilient dan kuat. Meskipun sensitif, mereka memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Mereka mampu melewati masa-masa sulit dengan ketabahan dan bangkit kembali dengan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Mereka belajar dari pengalaman, bahkan dari kegagalan. Pencari kebenaran. Mereka tidak mudah puas dengan jawaban dangkal. Mereka akan terus mencari makna yang lebih dalam hidup, baik melalui spiritualitas, filsafat, atau eksplorasi diri. Cenderung soliter. Terkadang mereka membutuhkan waktu sendirian untuk mengisi ulang energi dan merenungkan pemikiran mereka yang mendalam. Mereka tidak keberatan dengan kesendirian dan bahkan sering menikmatinya. Penyembuh alami. Dengan empati dan kepekaan mereka, mereka seringkali memiliki kemampuan alami untuk menyembuhkan atau menenangkan orang lain, baik secara emosional maupun spiritual. 5. Nama yang membawa berkah pada hari ini. Pada tanggal 27 Oktober, nama-nama yang memiliki energi selaras dengan keberanian, kebijaksanaan, dan perlindungan diyakini akan mendapatkan berkah khusus. Jika Anda atau kerabat Anda memiliki nama-nama berikut, diyakini akan ada energi positif yang menyertai. Dewi. Nama ini melambangkan Dewi atau ilahi, yang sangat cocok dengan energi spiritual hari ini. Mereka yang bernama Dewi sering digambarkan sebagai sosok yang anggun, memiliki intuisi tajam, dan mampu membawa kedamaian. Mereka memiliki daya tarik alami, dan sering menjadi penolong bagi orang di sekitarnya. Bagus. Berarti baik atau indah, melambangkan seseorang dengan hati yang tulus dan niat yang mulia. Indah. Berarti cantik atau elok, sering dikaitkan dengan keharmonisan dan keindahan batin. Kuat putra, wen putri. Melambangkan keturunan yang mulia, membawa harapan dan masa depan. Wulan. Berarti bulan melambangkan kelembutan, intuisi, dan cahaya dalam kegelapan. Sari. Melambangkan inti atau esensi, sering dikaitkan dengan kemurnian dan keberkahan. Adi. Berarti utama atau agung, menunjukkan kepemimpinan dan kekuatan. Budi. Melambangkan budi pekerti atau kebijaksanaan, sangat cocok untuk karakter yang reflektif. Tradisi dan ritual, menyelaraskan diri dengan kekuatan gaib. Untuk menjaga keseimbangan dan menerima berkah pada hari yang penuh energi ini, masyarakat tradisional telah mengembangkan berbagai ritual dan tradisi. Ingat, ini bukan hanya tentang praktik, tetapi juga tentang niat dan keyakinan hati. 1. Persembahan untuk leluhur dan penjaga alam. Sesajen, ngelarung kecil. Tujuan: menghormati arwah leluhur, memohon perlindungan dari roh penjaga bumi, penunggu, dan membersihkan energi negatif yang mungkin masuk selama musim pancaroba. Ini adalah bentuk terima kasih dan permintaan izin untuk hidup harmonis di bumi.
Yang dibutuhkan: nasi putih hangat sebagai sumber energi dasar. Lauk pauk sederhana, telur rebus, sepotong ayam ingkung kecil, jika mampu, sayuran rebus, simbol kesederhanaan dan kemurnian. Buah-buahan lokal, misalnya pisang, jeruk, atau salak, melambangkan kesuburan. Kopi pahit dan teh manis, melambangkan pahit manisnya kehidupan. Air putih jernih, simbol kesucian dan kehidupan. Bunga setaman, mawar, melati, kenanga, atau bunga telon, 3 warna, melambangkan keharuman dan keindahan spiritual. Dupa atau kemenyan, untuk menciptakan aroma spiritual yang menarik energi positif dan menenangkan roh. Daun sirih dan pinang, simbol persatuan dan kekuatan. Kapan dan bagaimana melakukan? Dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam atau malam hari di tanggal 27 Oktober. Siapkan sesajen di sebuah nampan atau wadah bersih. Letakkan di tempat yang dianggap sakral di rumah, misalnya pojok rumah, bawah pohon di pekarangan, atau dekat pintu masuk utama. Duduklah dengan tenang di depan sesajen, bakar dupa kemenyan. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan fokuskan niat Anda. Ucapkan permohonan dengan suara lirih atau dalam hati, seperti, "Wahai para leluhur yang saya hormati, wahai penjaga bumi di tempat ini, saya menghaturkan persembahan sederhana ini sebagai wujud bakti dan penghormatan. Lindungilah kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari penyakit, dan berikanlah berkah kesuburan serta kelancaran rezeki. Semoga harmoni senantiasa menyertai keluarga kami." Biarkan sesajen semalaman. Pagi harinya, buanglah sisa makanan dan bunga ke tanah, bukan ke tempat sampah, sebagai simbol pengembalian ke alam. Po2. Mandi kembang 7 rupa, pembersihan diri spiritual. Tujuan: membersihkan aura negatif, membuang kesialan, dan menarik energi positif untuk kesehatan, keberuntungan, dan ketenangan batin. Dipercaya dapat membuka cahaya dalam diri. Yang dibutuhkan: 7 jenis bunga yang berbeda, misalnya mawar merah, mawar putih, melati, kenanga, kamboja, sedap malam, kantil, atau bunga apapun yang tersedia di daerah Anda, yang penting beragam dan wangi. Air sumur atau air bersih dari keran, diutamakan air sumur yang masih asli. Sebuah baskom atau wadah besar. Daun pandan, opsional untuk aroma. Kapan dan bagaimana melakukan? Dilakukan pada malam 27 Oktober sebelum tidur atau pada pagi hari 27 Oktober sebelum memulai aktivitas. Siapkan air dalam baskom, campurkan bunga-bunga dan daun pandan ke dalamnya. Biarkan selama beberapa saat agar aroma dan energi bunga menyatu dengan air. Sebelum mandi, berdoalah, memohon agar diri dibersihkan dari segala kotoran batin dan energi negatif. Gunakan air kembang tersebut untuk membilas tubuh setelah mandi biasa, mulai dari kepala hingga kaki, sambil membayangkan segala kesialan dan energi buruk luruh bersama air. Jangan keringkan tubuh dengan handuk terlalu cepat, biarkan air kembang meresap ke kulit sejenak. Setelah itu, kenakan pakaian bersih. 3. Meditasi hening di bawah rembulan, pencarian ketenangan dan petunjuk. Tujuan: menghubungkan diri dengan energi alam semesta, menenangkan pikiran, dan membuka diri untuk menerima petunjuk atau intuisi dari alam gaib. Yang dibutuhkan: tempat yang tenang, idealnya di luar ruangan di bawah sinar bulan, jika ada, atau di dalam ruangan yang redup. Lilin putih, simbol penerangan dan kesucian. Dupa aromaterapi, untuk menciptakan suasana tenang. Kapan dan bagaimana melakukan? Dilakukan pada malam 27 Oktober, idealnya antara pukul 21 hingga tengah malam. Duduklah dalam posisi bersila yang nyaman, bakar lilin dan dupa. Pejamkan mata, fokuskan perhatian pada napas Anda. Biarkan pikiran mengalir tanpa menghakimi. Bayangkan diri Anda dikelilingi oleh cahaya putih yang menenangkan. Rasakan energi alam mengalir ke dalam tubuh Anda. Jika ada pertanyaan atau masalah yang ingin Anda temukan jawabannya, ajukan dalam hati. Kemudian biarkan pikiran Anda menerima apapun yang muncul, baik itu gambar, suara, atau perasaan. Lakukan selama 15-30 menit atau sesuai kenyamanan Anda. Setelah selesai, ucapkan terima kasih kepada alam semesta dan semua entitas spiritual yang telah menemani. 4.
Tradisi kuliner, nasi kuning sederhana dan bubur sumsum. Pada hari ini, makanan yang disajikan cenderung sederhana namun kaya makna. Ini adalah tentang rasa syukur, bukan kemewahan. Nasi kuning sederhana. Nasi kuning melambangkan keberkahan, kemuliaan, dan rasa syukur. Disajikan tidak dalam bentuk tumpeng besar, melainkan porsi sederhana di piring. Nasi kuning ini dimasak dengan kunyit, santan, dan bumbu rempah lainnya. Kunyit memberikan warna kuning cerah yang diyakini membawa energi positif. Biasanya disajikan dengan lauk pauk yang juga sederhana seperti telur dadar iris, irisan mentimun, dan sedikit serundeng. Tujuannya adalah untuk berbagi dengan keluarga atau sebagai persembahan kecil kepada penjaga rumah. Bubur sumsum. Bubur sumsum, dengan warna putih bersih dan tekstur lembutnya, melambangkan kemurnian, kesederhanaan, dan harapan akan kelancaran rezeki. Santan kelapa melambangkan kemakmuran, dan gula merah melambangkan manisnya kehidupan. Bubur ini sering disajikan sebagai penenang batin dan fisik di musim pancaroba yang rawan penyakit. Ini adalah makanan yang menghangatkan dan memberikan kenyamanan, simbol harapan agar hidup senantiasa lunak dan manis seperti bubur sumsum. Pantangan utama hari ini, menjaga keseimbangan dan menghindari malapetaka. Pada hari yang penuh energi ini, ada beberapa pantangan keras yang diyakini dapat mendatangkan kesialan atau mengganggu keseimbangan spiritual jika dilanggar. Ini bukan sekadar mitos, melainkan kearifan kuno untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. 1. Pantangan rumah tangga dan diri. Menyapu rumah di malam hari. Ini adalah pantangan yang sangat umum. Diyakini bahwa menyapu rumah setelah matahari terbenam, apalagi pada tanggal 27 Oktober, akan menyapu keberuntungan dan rezeki keluar dari rumah. Selain itu, ada kepercayaan bahwa roh-roh baik sedang beristirahat atau berkeliaran, dan aktivitas menyapu dapat mengganggu mereka atau bahkan mengusir mereka. Konsekuensinya, rezeki keluarga bisa seret dan suasana rumah terasa hampa, kawit. Mencukur rambut atau memotong kuku di malam hari. Diyakini dapat melemahkan perlindungan diri dan membuat seseorang lebih rentan terhadap gangguan gaib atau kesialan. Rambut dan kuku dianggap sebagai bagian dari tubuh yang menyimpan energi vital. Melakukannya di malam hari, terutama di hari yang sensitif ini, bisa membuang energi pelindung. Akibatnya seseorang bisa mudah sakit atau mengalami kesialan berturut-turut. Meninggalkan jemuran pakaian di luar rumah semalaman. Pakaian yang dijemur di luar rumah semalaman, terutama pakaian bayi, diyakini dapat ditempeli oleh roh jahat atau energi negatif yang berkeliaran di malam hari. Hal ini bisa menyebabkan pemilik pakaian mudah sakit, rewel, atau bahkan mengalami gangguan spiritual. Ini adalah bentuk perlindungan agar tidak menarik entitas yang tidak diinginkan ke dalam lingkaran pribadi. Membunyikan klakson, kendaraan tanpa perlu di tempat sepi. Di beberapa daerah, membunyikan klakson atau membuat suara keras di tempat sepi, terutama saat melintas area yang dianggap keramat, adalah pantangan. Diyakini ini bisa mengganggu atau memancing penghuni gaib daerah tersebut, yang bisa menyebabkan kecelakaan atau kesialan tak terduga. Makan dengan berdiri atau sambil berjalan. Ini dianggap tidak sopan dan dapat mengundang kemiskinan. Posisi makan yang tidak sopan diyakini tidak menghargai rezeki yang ada, sehingga rezeki pun enggan berlama-lama. Konsekuensinya, seseorang mungkin akan selalu kekurangan atau sulit menyimpan uang. 2. Pantangan sosial dan keuangan. Berdebat atau berselisih paham dengan orang lain. Hari ini sangat penting untuk menjaga harmoni. Berdebat atau menciptakan perselisihan diyakini dapat menarik energi negatif dan kesialan ke dalam hidup Anda dan keluarga. Konsekuensinya, hubungan bisa merenggang dan masalah bisa berlarut-larut. Ini juga bisa mengundang kekotoran spiritual yang akan sulit dibersihkan. Berbicara kotor atau mengumpat. Kata-kata memiliki kekuatan. Berbicara kotor atau mengumpat pada hari ini diyakini akan mengotori jiwa dan mengundang karma buruk. Hal ini juga dapat memanggil entitas negatif yang tertarik pada energi rendah. Akibatnya, hidup bisa dipenuhi masalah dan rezeki menjadi seret. Meminjamkan uang atau barang berharga. Ada kepercayaan bahwa meminjamkan uang atau barang berharga pada hari ini akan sulit kembali, atau justru membawa kerugian bagi si pemberi pinjaman. Ini dianggap sebagai melepas rezeki atau keberuntungan pribadi pada saat energi sedang tidak stabil. Sebaiknya hindari transaksi besar yang melibatkan pinjaman.
Menghitung uang dengan suara keras atau pamer. Pamer kekayaan atau menghitung uang dengan suara keras diyakini dapat mengundang iri dari roh-roh yang tak terlihat atau manusia yang berniat jahat. Hal ini bisa menyebabkan hilangnya rezeki, kecurian, atau bahkan musibah finansial. Kesederhanaan dan kerendahan hati adalah kunci pada hari ini. 3. Pantangan spiritual dan alam. Tidak menghormati alam atau tempat keramat. Melecehkan pohon besar, sumber air, atau tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat bisa mendatangkan kemarahan dari roh penjaga. Konsekuensinya bisa berupa musibah tak terduga, penyakit, atau gangguan gaib. Selalu tunjukkan rasa hormat di tempat-tempat seperti ini. Mengabaikan tanda-tanda aneh. Jika Anda mengalami kejadian aneh atau mendapatkan firasat kuat pada hari ini, jangan diabaikan. Mengabaikannya bisa berarti Anda mengabaikan peringatan penting dari alam semesta atau leluhur yang bisa berujung pada konsekuensi yang tidak diinginkan. Peperasaan peka dan pikiran terbuka diperlukan. Mencemooh kepercayaan orang lain. Mengolok-olok atau merendahkan kepercayaan tradisional yang dipegang oleh orang lain, terutama pada hari yang sakral ini, dapat mendatangkan energi negatif pada diri sendiri. Ini adalah bentuk ketidakpekaan spiritual yang bisa berbalik menjadi kesialan bagi pelakunya. Hormati keyakinan, meskipun Anda tidak memahaminya sepenuhnya. Demikianlah para sahabat, perjalanan kita menyingkap tabir rahasia tanggal 27 Oktober. Sebuah hari yang mengajarkan kita untuk kembali terhubung dengan akar budaya, menghormati alam, dan mendengarkan bisikan-bisikan kebijaksanaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dari segala mara bahaya dan senantiasa diberkahi dengan keberuntungan serta kedamaian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.